Sobat Pendidikan. Selamat datang di SDN 32 Batin Solapan, sebuah institusi yang berkomitmen untuk membentuk generasi emas yang kreatif, adaptif, dan kritis di era modern. Kami percaya bahwa fondasi utama kesuksesan belajar adalah penguasaan literasi dan numerasi yang kuat. Keduanya bukan sekedar mata pelajaran, melainkan keterampilan hidup yang harus diasah setiap hari. Mari kita lihat bagaimana kami mewujudkan komitmen ini melalui praktik baik di lingkungan sekolah kami. Perkenalkan, saya Leo Ferdinandus Manalu SPD, selaku Kepala Satuan Pendidikan SDN 32 Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memperlihatkan tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan dalam merancang kegiatan-kegiatan inspiratif untuk menguatkan literasi dan numerasi para murid dengan segala keadaan yang kami miliki. SDN 32 Batin Solapan berada di Desa Batin Sobanga, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis. Ada banyak tantangan yang saya hadapi menuju sekolah ini. Jalan lintas aspal berlubang dan bergelombang mendominasi, terutama saat musim hujan akan menjadi ancaman yang berat bagi saya. Saya sendiri tinggal di pusat Kecamatan Mandau. Perjalanan harian menuju sekolah membutuhkan waktu tempuh minimal 1 hingga 1,5 jam untuk jarak yang lumayan jauh. Perjalanan ini harus ditempuh dengan kendaraan yang seringkali harus melewati jalan yang rusak parah, berlubang dan licin. Perjuangan ini bukan hanya sekedar perjalanan, melainkan pertaruhan waktu dan tenaga setiap hari. Jatuh dari motor karena jalan licin, kelelahan fisik akibat perjalanan yang menguras energi sebelum menjalankan tugas, hingga potensi kerusakan kendaraan yang memerlukan biaya perawatan tinggi adalah risiko harian. Semua itu menuntut komitmen ekstra yang jauh melampaui tugas mengajar biasa. Di sekolah kami, fasilitas bukanlah yang utama. Kami tidak memiliki perpustakaan, tidak punya koleksi buku yang melimpah. Bahkan, jaringan internet pun seringkali tak bersahabat. Namun, di tengah keterbatasan ini, ada satu tekad yang tak pernah surut, menguatkan pondasi literasi dan numerasi bagi setiap murid. Tembok sekolah boleh saja usang, tetapi pikiran murid tak boleh kosong. Keterbatasan fasilitas fisik tidak boleh menjadi keterbatasan inovasi dan semangat belajar. SDN 32 Batin Solapan secara geografis berada di perbatasan Kabupaten Bengkalis. Mayoritas orang tua murid bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit ataupun karet. Tingkat pendidikan orang tua relatif rendah, yang berdampak langsung pada minimnya dukungan lingkungan literasi di rumah. Budaya literasi di masyarakat belum kuat, seringkali menjadikan sekolah sebagai satu-satunya tumpuan harapan. Keterbatasan ekonomi juga mempengaruhi kondisi gizi dan kesehatan murid, yang secara tidak langsung berdampak pada konsentrasi dan daya tangkap belajar mereka. Sekolah kami sangat jauh dari sentuhan fasilitas yang memadai. Yang ada hanya gedung belajar, kantor, dan toilet. Akses yang cukup jauh membuat sekolah kami kurang mendapatkan perhatian. Semuanya serba terbatas. Dan kondisi ini membuat saya sebagai kepala satuan pendidikan untuk selalu berupaya menuangkan gagasan bagaimana sekolah kami dapat membenahi diri dengan segala keterbatasan yang ada. Hasil asesmen nasional berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025 menunjukkan skor 39,13% proporsi murid dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum. Angka yang sama parahnya terjadi pada numerasi, di mana proporsi murid dengan kemampuan numerasi hanya mencapai 17,39%. Tantangan ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya buku bacaan non-teks pelajaran yang menarik, relevan, dan berjenjang sesuai level kemampuan membaca murid. Tidak adanya gedung perpustakaan sekolah,
dan keterbatasan akses internet yang stabil menghambat penggunaan media digital. Untuk menghadapi tantangan yang kompleks ini, saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan meluncurkan program yang saya beri nama Pelita, Pembudayaan Literasi Tanpa Batas, dengan beberapa aksi diantaranya melakukan kegiatan membaca di pagi hari sebelum memulai pembelajaran di kelas. Setiap murid diberi kebebasan memilih bahan bacaan sesuai dengan level kemampuan membacanya. Kemudian, melakukan berbagai aktivitas seperti membaca nyaring, retailing atau menceritakan kembali, dan diskusi. Saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan juga memberikan pengarahan kepada guru untuk merancang alternatif pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi, seperti outing class. Guru terlihat membawa murid keluar kelas menuju sekitar lingkungan sekolah. Murid belajar konsep dengan benda yang konkret. Aksi lainnya juga saya melakukan peningkatan sarana prasarana dan lingkungan belajar. Saya mendampingi guru dalam menjalin relasi yang baik dengan orang tua murid, sehingga guru dan orang tua murid dapat bergotong royong dalam mengubah lingkungan sekolah yang kusam menjadi pojok baca yang kaya visual. Saya juga mengarahkan guru untuk membuat dinding bicara atau literacy wall yang berisi rumus, fakta menarik, dan kalimat motivasi yang semuanya dirancang dan dihias sederhana sehingga sekolah memiliki lingkungan yang kaya teks. Saya juga membuat mobile library atau perpustakaan berjalan dengan memanfaatkan gerobak dan meja bekas berisi buku dan memberikan fasilitas tempat duduk di bawah pohon rindang sebagai pengganti perpustakaan yang belum ada. Ini adalah wujud dedikasi saya memanfaatkan aset yang ada, yaitu barang bekas, menjadi sesuatu yang bernilai guna. Tanpa perpustakaan yang representatif, saya mengajak guru berkreasi. Rak buku dibuat dari bahan seadanya. Lorong sekolah disulap menjadi pojok baca fungsional dengan poster kaya teks buatan tangan. Aksi selanjutnya adalah program Cipta Mading, di mana murid secara berkala mengisi mading atau majalah dinding dengan hasil karya tulis mereka seperti puisi, cerpen, gambar, pantun yang dihiasi secara menarik. Aksi lainnya, secara kontinu saya melibatkan orang tua murid dengan melakukan parents meeting, sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya dan dengan intens mendampingi anak untuk mengembangkan literasi dan numerasinya. Dan aksi yang tidak kalah pentingnya yaitu memilih Duta Literasi SDN 32 Batin Solapan dan diharapkan dapat menjadi promotor, mengorganisir kegiatan literasi, dan menjadi pendamping bagi murid yang kesulitan membaca ataupun kurang minat. Lantas, apa dampak aksi nyata ini? Pelita Pembudayaan Literasi Tanpa Batas secara perlahan menunjukkan peningkatan hasil belajar murid. Murid yang awalnya hanya bisa mengenali huruf, kini mampu merangkai kata dan membaca kalimat sederhana. Peningkatan terbesar terlihat pada pemahaman, karena penggunaan buku cerita dan konteks lokal membuat murid lebih mudah mengasosiasi informasi. Peningkatan signifikan terlihat pada kemampuan murid memecahkan masalah kontekstual. Dampak yang kedua yaitu perubahan perilaku dan motivasi. Terjadi peningkatan motivasi belajar dan partisipasi aktif yang besar. Murid tidak lagi takut salah dan lebih berani bertanya. Dari semua aksi nyata yang sudah saya lakukan ini, maka saya dapat merefleksikan diri bahwa di daerah terpencil, solusi tidak selalu datang dari teknologi mahal, melainkan komitmen luar biasa dari saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan dan juga para guru serta koneksi mendalam dengan orang tua murid. Nah, itulah praktik-praktik baik dari kami. Kami siap mengantarkan murid menuju masa depan yang gemilang. Mari terus bersama-sama memajukan pendidikan. Salam literasi.